Saudara-saudara sekalian dan seluruh rakyat Indonesia sebangsa dan setanah air di mana saja berada. Hari ini kami berkumpul untuk melakukan pernyataan perlawanan terhadap perusak demokrasi. Kami dari Gerakan Penyelamat Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat mengamati selama ini dalam bulan-bulan terakhir ini terjadi perusakan demokrasi yang masif. Jadi kami di sini ada Bang Bandiar yang sejak tahun 60 memperjuangkan bangsa Indonesia untuk masuk ke ranah demokrasi. Mulai tahun 60-an ya, 66 dari HMI dan teman-teman semua di sini ada Profesor Hafiz. Itu juga sejak muda berjuang demokrasi sampai kemudian masuk menjadi ketua Komnas HAM memperjuangkan HAM dan demokrasi. Di sini semua kami pegiat demokrasi yang mengalami berbagai cobaan dan perjuangan yang panjang berdarah-darah. Kalau dihitung ada ribuan rakyat Indonesia mahasiswa meninggal untuk demokrasi. Pada hari-hari ini kita lihat terjadi suasana genting terhadap demokrasi. Bagaimana Presiden Joko Widodo melakukan perusakan terhadap demokrasi, bukan hanya perusakan terhadap demokrasi. Saya ingin menjelaskan kejahatan Presiden Joko Widodo ini terhadap demokrasi ini. Saya ingin menggambarkan situasinya, kenapa kemudian menimbulkan reaksi yang keras dari kalangan akademisi, dari kalangan ilmuwan, dari kalangan intelektual, tokoh bangsa, dan juga tokoh-tokoh agama, mulai dari pimpinan Muhammadiyah sampai elit NU, gereja, uskup, dari semua lintas agama. Jadi saya ingin menjelaskan kenapa situasi ini menggegerkan elit bangsa Indonesia, para tokoh bangsa. Saya ingin menggambarkan situasi ini kurang lebih hampir sama dengan kasus Sambo dulu. Kenapa kasus Sambo itu menjadi heboh? Karena polisi membunuh orang sudah hal yang biasa, membunuh polisi antar polisi juga hal yang biasa. Tapi kenapa Sambo menjadi geger, menjadi heboh internasional? Karena Sambo ini pemimpin provos penegak etika di kepolisian, kemudian dia melakukan pembunuhan dan kemudian merekayasa seolah-olah bukan dia yang membunuhnya. Nah, itulah sebabnya situasinya menjadi geger, mengguncangkan tanah air. Nah, kurang lebih hal yang sama ini terjadi kepada perilaku Presiden Joko Widodo. Apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah membunuh peradaban. Membunuh peradaban. Kenapa peradaban? Puncak dari peradaban itu adalah agama. Jadi kalau manusia beradab, bangsa yang beradab itu bangsa yang beragama. Kalau yang tidak beragama itu bangsa yang tidak beradab. Jadi kita sepakati dulu persepsinya bahwa puncak peradaban adalah agama. Inti dari agama adalah pelajaran etika. Etika hubungan antara vertikal antara umat manusia dengan penciptanya. Dan agama juga mengatur etika bagaimana hubungan antar manusia, ukhuwah insaniyah, kemudian bagaimana komunikasi hubungan manusia dengan seluruh alam semesta ciptaannya. Puncak dari etika ini adalah di dalam politik adalah demokrasi. Demokrasi intinya adalah pemilu. Jadi pemilu itu harus beretika. Kenapa etika penting? Karena dengan etika lah manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang layak, mana yang tidak layak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Itu etika. Jadi ketika peradaban dibunuh, etika pun akan terguncang dan bisa mati. Sementara pemilu ini adalah ujian untuk menentukan pimpinan nasional, menjadi tokoh-tokoh pimpinan di masing-masing stratanya, di legislatif, yudikatif, eksekutif, lewat pemilu.
Nah, oleh sebab itu dasar pemilu di seluruh dunia selalu patokannya adalah etika. Kita memilih orang-orang yang beretika. Itu sebabnya kalau kita lihat pemilu-pemilu di banyak negara, calon-calon pemimpinnya itu pasti dicek soal etikanya. Nah, ini apa yang terjadi sekarang ini? Ketika etika dibunuh demi memuluskan politik dinasti keluarga, kemudian yang dipersoalkan, yang disuruh seolah-olah membunuh adalah Mahkamah Konstitusi, yang dibuat seolah-olah membunuh etika adalah Komisi Pemilihan Umum KPU. Ini kurang lebih kira-kira kalau dalam konteks Sambo ini, Mahkamah Konstitusi dan KPU itu kurang lebih seperti Baradae yang dipaksa untuk mengakui dia membunuh, tapi Mahkamah Konstitusi dan KPU itu mungkin belum ada perlindungan, harus ada perlindungan saksi sehingga dia bisa mengatakan bahwa siapa yang menyuruh membunuh ini, siapa yang menyuruh membunuh etika oleh Mahkamah Konstitusi, oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, padahal kita tahu inti dari pemilu itu adalah dua institusi itu, yaitu Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara dan Mahkamah Konstitusi yang mengawasi hukum tata cara penyelesaian persoalan dalam sengketa pemilu. Nah, kita membayangkan, kami semua membayangkan bahwa pemilu yang akan terjadi beberapa hari lagi ini, apabila terjadi sengketa, tidak mungkin kita mengadukan ke Mahkamah Konstitusi hari ini yang seluruh hakimnya sudah divonis melanggar etika berat. Kemudian juga kita tidak mungkin mengakui hasil pemilihan umum versi KPU yang seluruh komisionernya juga didakwa telah melakukan pelanggaran etika. Nah, kegentingan inilah yang kemudian mendorong kami untuk bersama-sama memperjuangkan, kita semua rakyat Indonesia, memperjuangkan demokrasi agar tegak kembali, demokrasi menjadi benar, bermanfaat, tanpa harus melibatkan lembaga-lembaga yang secara etika itu tidak kredibel, tidak memiliki otoritas moral. Nah, itu sebabnya kami menghimbau kepada Polri, terutama TNI dan Polri, khususnya polisi, Kepolisian Republik Indonesia, bersikaplah seperti kalian menyelesaikan persoalan Sambo. Persoalan Sambo itu kalau kalian tutupi, semua selesai. Tapi kan ada polisi-polisi yang berniat baik ingin membuka kasus ini. Jadi kami mendengar keluhan dari teman-teman Direktorat Akademisi yang mendapat tekanan dari kepolisian, mulai hari ini berhenti menekan. Tugas polisi dan juga TNI memang harus wajib menurut undang-undang menyelamatkan keselamatan, menjaga keselamatan presiden dan keluarganya. Itu wajib menjaga keselamatan presiden dan keluarganya, tapi bukan menyelamatkan kekuasaannya. Menyelamatkan pemerintahan itu urusan rakyat, dan rakyat akan menentukan hari ini tanggal 14 Februari besok. Jadi kepolisian dan juga TNI dan seluruh aparat negara tidak boleh mengganggu atau bersikap menyelamatkan pemerintahan, karena itu 100% urusan rakyat, dan itu sudah menjadi komitmen yang ditulis dalam konstitusi. Jadi ini peringatan, pengingatan dari kami kepada aparat kepolisian, TNI, aparatur sipil negara, dan siapa saja yang berkomitmen untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik ini, untuk masing-masing menjaga demokrasi, membebaskan rakyat untuk menentukan pilihannya. Karena dasar pemilu itu adalah, menurut konstitusi, adalah yang utama adalah jujur dan adil, tidak ada keberpihakan. Oleh sebab itu kami menghormati seruan tokoh-tokoh agama yang mengingatkan secara keras Presiden Joko Widodo untuk menghentikan merusak demokrasi, menghentikan cawe-cawe di dalam pemilu, dan menghentikan politisasi dan menggunakan instrumen kekuasaannya untuk memenangkan pasangan calon yang didukungnya. Saya kira ini pengantar dari kami, nanti akan ditambahkan bagaimana kami akan menjelaskan bagaimana kami ini berjuang untuk menegakkan demokrasi. Jadi saya mau menutup pandangan umum ini dengan
sebuah pantun yang saya cuplik dari lagunya Rudi Kesolima. Buah semangka berdaun sirih, yang melanggar etika jangan dipilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Tian nih yang paling senior dalam berjuang demokrasi. Saya kira Bang bisa menjelaskan kepada teman-teman bagaimana Abang dan kawan-kawan selama puluhan tahun berjuang untuk demokrasi tiba-tiba sekarang mau dibunuh proses demokrasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pejuang demokrasi yang saya hormati, saya ingin menjelaskan kondisi hari ini membuat saya teringat pada tahun 66. Jadi tahun 66 itu saya sebagai mahasiswa kuliah tak jelasin lagi. Saya SMA tahun 68. Mengapa terjadi demonstrasi besar-besaran dalam pemerintah saat ini? Karena pemerintah Bung Karno waktu itu sudah menjadi presiden seumur hidup. Bung Karno tidak menjadi seorang demokrat lagi. Itulah penyebab orang mulai menantang Orde Lama itu. Karena Bung Karno muncul sebagai seorang tokoh yang tak bisa diganggu, maka sekitar Bung Karno juga kelakuannya hampir seperti sekarang ini, menjilat. Jadi penjilat sekitar Bung Karno itu pada waktu gerakan 66 di Jakarta itu, Subandrio itu kan mengejar Bung Karno, menyelamatkan diri, naik helikopter sampai sepatunya lepas karena diburu-buru oleh rakyat. Saya membayangkan tahun 66 itu seperti itu. Kok suasana hari ini hampir sama? Saya berterima kasih, saya mengikuti dari Orde Baru, Orde Lama. Kemudian mengapa tahun 98 ada gelombang melawan Pak Harto? Karena Pak Harto seolah muncul menjadi presiden seumur hidup. Walaupun dengan dibungkus dengan gaya lain, ini kan apa istilah casing, macam saya caranya seperti ini juga lah. Kalau hari ini partai-partai atau apa namanya, ada tokoh-tokoh yang istilah orang Medan angkat roar yang mengusulkan supaya Jokowi bisa 3 periode. Itu ada namanya, saya baca-baca Kodori atau apa dia, itu sponsor yang kuat itu dengan berbagai dalih. Dia tidak bercermin dari peristiwa masa lalu. Betapa keinginan menjadi presiden yang melanggar konstitusi berakibat fatal pada sang presiden. Jadi saya mengamati, saya ingin mengucapkan terima kasih kesempatan ini kepada Ibu Mega. Sebagai Ketua Umum Partai, beliau kokoh menolak keinginan Jokowi untuk 3 periode. Jadi beliau menyadari benar peristiwa Orde Lama, Orde Baru hendaknya tidak terulang pada masa reformasi ini. Kemudian juga saya ingin menyampaikan ada kesan sekarang ini apa yang dilakukan dalam gerakan reformasi waktu kita menumbangkan Pak Harto, KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Sekarang ini nepotisme luar biasa juga, belum lagi korupsi. Inilah penyebab yang menimbulkan pikiran para intelektual, orang yang cinta dengan demokrasi,
mereka yang memikirkan masa depan bangsa tergerak, mahasiswa, civil society mengatakan ini berbahaya negara ini kalau diteruskan. Bayangkan saja ada suatu daerah bupatinya dari satu partai, istrinya ketua DPRD. Nanti dia 10 tahun, habis itu nanti istrinya pula jadi bupati, jadi 20 tahun. Kemudian anaknya lagi, karena anaknya sudah besar. Ini yang ditiru-tiru Jokowi, saya lihat ini. Ini berbahaya untuk masa depan bangsa. Saya hanya menjelaskan secuil pengalaman saja ya, karena ini kompleksi pers. Tapi saya merasakan hari ini seolah-olah seperti menjelang G30 PKI. Suasana-suasana tahun 66 itu kok nampak gitu. Gerakan mahasiswa civil society melawan kekuasaan waktu itu luar biasa, dan kemudian juga ada suasana reformasi yang akhirnya kita menolak nepotisme, kita menolak kolusi, kita menolak korupsi. Dan hari ini ada pula tokoh reformasi, saya lihat adik-adik itu yang memuja-muja orang yang mendukung KKN. Saya kira orang yang seperti itu sejarah akan mencatat. Jejak digital tidak bisa dihilangkan. Rakyat, mereka yang punya akal sehat tahu mana pemimpin sejati, mana pemimpin gadungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bahtiar Hamzah. Saudara, tadi Bang Bahtiar sudah menjelaskan soal reformasi itu ada KKN-nya, KKN itu korupsi, nepotisme. Tetapi pada 98 itu kolusinya nggak jelas, korupsinya tidak terlalu besar, nepotismenya hanya di kalangan keluarga cendana. Hari ini kolusinya sangat jelas. Apa itu? Pernyataan Boy Thohir, abangnya Erick Thohir, yang mengatakan bahwa sepertiga pengelola ekonomi Indonesia mendukung salah satu pasangan calon. Itu pasti kolusi, itu potret kolusi yang nyata. Korupsinya kita sudah lihat banyak sekali, nepotismenya jelas, dimulai dari bawah sampai ke presiden, anaknya. Dan kemudian tadi Bang Bahtiar mengingatkan kepada G30 SPKI tahun 60-an, 65, 66. Waktu itu rakyat Indonesia yang pro demokrasi berjuang, waktu itu dibantu oleh RPKAD, resmen para komando angkatan darat, yang kemudian menjadi Kopassus hari ini. Nah, salah satu danjen Kopassus ada di sini, namanya Jenderal Sunarko. Silakan Pak Narko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adi, saya didaulat untuk bicara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dulu bapak-bapak kita, orang tua kita yang mendirikan negara ini, yang kita selalu sebutkan founding fathers Republik Indonesia, dalam menyiapkan negara setelah para kolonialis itu meninggalkan kita, memutuskan, menyepakati dan memutuskan negara kita berbentuk negara demokrasi. Kita tahu sistem negara berdemokrasi itu banyak pelajarannya, tapi yang jelas kedaulatan negara itu ada di tangan rakyat. Kemudian rakyat mengamanahkan kepada perwakilannya di DPR dan di MPR, pengelolanya operasional eksekutif, dan ada yang mengadili lembaga yudikatif. Sudah ada pembagian tugas yang jelas, 3 lembaga itu. Saat ini tidak ada. Suka-sukanya eksekutif. Padahal eksekutif yang dipimpin oleh presiden ini sebelum dilantik sudah berjanji, bersumpah demi Allah
akan menyelenggarakan pemerintahan ini sesuai dengan konstitusi, dengan seadil-adilnya. Saat ini negara kita tercinta yang katanya negara demokrasi ini, rakyat tidak punya hak bersuara, keadilan tidak ada, keadilan tidak ada. Dari kehidupan demokrasi sudah, kalau dibilang negara kerajaan, masih banyak di dunia ini yang menganut sistem kerajaan atau monarki baik. Cuman kalau dibilang kerajaan negara yang memegang sistem otoriter, diktator, nggak ada saya lihat yang baik. Nah, kita ini udah mendekatin ke situ. Kita kan sudah, berarti kan pengelola negara saat ini sudah mengkhianati kesepakatan yang sudah dibuat oleh founding fathers negara kita ini, yang notabene orang-orang tua kita. Saat ini kita lihat pemerintahan yang sekarang berjalan, demokrasi dikantangin semau isi kepalanya sendiri. Konstitusi dirubah, yang dulu sudah dibuat demikian baik, walaupun tidak sempurna, sudah cukup baik, dirubah dengan tujuan untuk mengamankan kekuasaan dia, untuk berbuat semena-mena. Apa kita mau diam saja? Yang kuat makin kuat, yang lemah makin tertindas. Yang namanya keadilan itu tidak ada. Sebagai rakyat kita pasti dia mengendaki ini ya. Karena itu kita menuntut agar pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Jokowi ini ya kembali ke rule atau real yang telah ditetapkan konstitusi yang baik. Dulu kita mereformasi dari kekuasaan Pak Harto, Orde Baru. Salah satu diantaranya adalah membatasi masa jabatan presiden. Sudah ditetapkan 2 periode. Sekarang mau dipanjangkan lagi. Gak bisa dia memanjangkan. Sekarang dia panjangkan dengan anaknya yang dulu yang gak memenuhi persyaratan untuk ikuti Pilpres. Jadi kita ini dibohong-bohongi terus, dibodoh-bodohi terus sama Jokowi. Ya dengan rejimnya. Karena ada begundalnya Jokowi mengatakan, oh Gibran itu perwakilan Gen Z. Ya kalau dipilih dari orang pintar, yang lebih pintar dari si Gibran saat kok si Gibran yang dungu itu dipilih. Saya langsung sebut saja gitu. Jadi dan sekarang bapaknya udah ngajak-ngajak demokrasi, dan kita sudah lihat bagaimana morat-maritnya negara kita ini yang dulu didirikan dengan darah orang tua kita. Kalau nanti kemudian dilanjutkan sama anaknya dan nama seorang tua yang jalan pun sudah pincang, mau apa negara kita ini? Jadi kalau kami kelompok di sini mengatakan kelompok penyelamat demokrasi dan kedaulatan rakyat, karena kami melihat demokrasi sudah diacak-acak dan kedaulatan rakyat sudah dia injek-injek. Nah karena itu pada kesempatan ini saya sudah lihat gerakan, saya sudah monitor gerakan kelompok masyarakat, kelompok buruh, emak-emak, sivitas akademika dari mahasiswa dan guru besar sudah memprotes kondisi ini. Kalau dengan protes berdasarkan aspirasi seperti ini, termasuk yang seperti sekarang disampaikan, tak didengar oleh Jokowi, daripada negara kita hancur lebur, daripada anak cucu kita hancur lebur, ya kita harus tingkatkan kekuatan untuk menurunkan Jokowi. Yes. Gak ada, karena dia budak, tidak punya malu. Gak budak. Dokter nggak ada bilang sama saya budak. Yang jelas saya tahu tidak punya malu. Saya kalau mensitir kalimatnya Kak Amin Rais, manusia yang tidak punya malu itu udah mendekati karakternya binatang. Ini yang ngomong bukan saya, tapi saya sepakat dengan kalimat itu. Nah kalau namanya binatang itu nggak bisa diomongin seperti ini. Apa boleh buat? Kita harus tarik dari singgasananya, kita ganti. Kalau tidak kita hancur lebur.
Kalau tidak kita hancur lebur. Notabene malu kita sama bapak-bapak kita yang sudah mewariskan negara ini. Malu kita masih hidup. Dikasih warisan begini besar nggak bisa kita jaga. Dan saya pernah dapat nasihat dari sesepuh saya yang sudah almarhum Jenderal Mico Yosiono, bergerak atau kamu punah digilas oleh gelombang kebiadaban ini. Itulah yang perlu saya sampaikan sih. Jadi kami di sini karena mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah susah payah didirikan ini, sesuai dengan sistem yang kita anut dulu, demokrasi, karena demokrasi sekarang sudah hancur leburkan. Dan saat ini juga dalam sistem demokrasi di mana dikatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat, sekarang itu tidak ada, karena perwakilan yang kita pilih di DPR pun saya tidak tahu kenapa kok jadi budak atau nggak punya malu gitu loh. Karena terus terang mereka itu nggak budak, nggak becek. Masa nggak lihat bagaimana penderitaan rakyat saat ini, kok diem saja gitu. Karena itu mari kita bersatu, kita perbaiki kondisi kehidupan berbangsa ini. Kita malu kalau lihat di negara tetangga kita merdeka duluan tapi tertinggal terus. Malu kita dengan Vietnam yang baru merdeka tahun 70-an, Malaysia tahun 60-an. Kita tahun 45 udah merdeka tapi masih seperti ini. Salahnya mana? Ya mungkin kita ini banyak yang terlalu nerimo. Kalau ya terlalu nerimo, padahal kalau menurut saya ini bukan orang Jawa tapi tahulah nerimo itu kalau kita sudah berikhtiar habis-habisan belum berhasil ya kita harus nerimo, jangan bunuh diri gitu kan. Kita kan sekarang belum berikhtiar habis-habisan untuk memperbaiki kondisi. Karena itu mari kita bersatu, kita perbaikin sehingga anak cucu kita lah yang menikmati walaupun bukan kita saat ini. Sehingga ya di mata dunia, di mata generasi yang akan datang, kita masih dianggap orang tua yang bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa yang kita cintai ini. Itu aja yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dimengerti. Kalau tidak mengerti, mudah-mudahan kita mau bersama untuk memperbaikinya dengan kemampuan yang ada. Yang kita hadapi ini orang-orang yang saya bisa katakan nggak punya malu, rakus dan tidak punya malu. Itu aja mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenderal Sunarko. Jadi saudara sekalian, saya ingin menjelaskan sekali lagi yang hal kejahatan terbesar Presiden Widodo itu adalah memaksa kita untuk menjilat ludah kita sendiri, terutama terhadap Soeharto yang kita dulu paksa untuk turun. Jadi sekarang ini kita dipaksa untuk memuji-muji Soeharto. Itu kelakuan Joko Widodo. Sehingga kita selalu membandingkan di era Soeharto yang otoritariannya itu masih ada kebebasan akademis, masih ada penghormatan terhadap perguruan tinggi. Itulah sebabnya di masa itu, di masa Orde Baru, tokoh-tokoh sipil itu dari kampus itu banyak sekali yang terkenal kayak Bawang Raharjo, Azumani Azra, Sucipto Wiro Sarjono, dan banyak lagi termasuk Amin Rais juga. Waktu itu dari kampus dia berteriak, tidak ada masalah, tidak ada intimidasi. Bahkan ketika Bang Batiar di parlemen kemudian bersama kami di luar sipil, saya itu mendesak agar muncul Komnas HAM untuk mengawasi HAM agar pemerintahan tidak melanggar HAM. Itu dilaksanakan dan bisa terjadi. Salah satu pimpinannya hari ini Profesor Hafiz Abbas, pimpinan HAM, Komnas HAM, ini akan menjelaskan bahwa apa yang terjadi pelanggaran HAM hari ini. Silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Adi, teman-teman media, Bang Batiar, Pak Jenderal Sunarko, seluruh masyarakat di tanah air. Ini ada juga politisi muda kita, tokoh nasional kita, Bang Yani ini ya, ini luar biasa. Memang akhir-akhir ini kita lihat ada perkembangan baru di tanah air ya, Bang Adi. Kita lihat ada
lebih 50 perguruan tinggi negeri swasta, perguruan tinggi besar. Kalau sekarang sudah lebih 100 ya, 113 perguruan tinggi negeri dan swasta menyampaikan deklarasi ya atas kerisauan mereka melihat realitas yang ada di depan mata gitu. Di kampus itu memang masyarakat ilmiah, kumpulan masyarakat yang memang kegiatannya sehari-hari adalah mencari kebenaran ilmiah. Untuk apa? Untuk kemajuan peradaban, untuk kemajuan ilmu, untuk kemajuan teknologi, untuk kesejahteraan umat manusia, keadaban, untuk perdamaian, untuk demokrasi ya, dan perdamaian dunia. Jadi kalau kampus itu bersuara, jangan dicurigai bahwa ada yang tunggangi, tidak ya. Karena dia bekerja dengan ranah ilmunya gitu. Dia punya tanggung jawab moral akademik gitu. Apa yang dirisaukan sesungguhnya, dia melihat bahwa negara ini terancam bubar gitu. Dan ada sejumlah referensi ilmiah yang menjadi acuan mereka gitu ya. Dan menambahkan satu perubahan baru supaya keadaan ini tidak semakin memburuk. Kita ingin keluar dari keterpurukan itu. Ada misalnya laporan Bank Dunia yang tanya dirujuk oleh kampus-kampus yang menyebut Indonesia rising divide. Indonesia setiap detik semakin terancam pecah gitu. Itu dipublikasikan 2016 lalu. Nah, di situ terungkap jelas 4 sumber malapetaka Indonesia yang mengancam dia bubar gitu ya. Pertama ada inequality, injustices, ada ketidakadilan. Masa ada seorang warga negara yang punya jutaan hektar tanah gitu. Masa ada 4 pemegang KTP, bukan 4 perusahaan, 4 orang. Kekayaannya hampir sama dengan setengah penduduk Indonesia. Masa ada sejumlah provinsi luas tanahnya itu ya, jika dihitung tanah yang dikuasai oleh oligarki dari mereka-mereka yang menjilat penguasa gitu, itu jauh lebih luas dibanding seluruh dataran provinsi itu. Misalnya Sulawesi Tenggara gitu, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan sejumlah provinsi-provinsi lainnya. Karena apa? Izin yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha ini tumpang tinggi, sehingga ketika kita menjumlahkan izin-izin yang dikuasai oleh mereka, itu bisa 2 kali lipat lebih luas dari seluruh dataran provinsi itu. Jadi tidak ada lagi haknya penduduk setempat. Itu dilaporkan di Kompas 18-19 Maret 2018. Ada 50 juta hektar tanah dikuasai hanya kelompok kecil. Bayangkan hanya luas Jakarta hanya 66.000 hektar. Ini 50 million square hectares. Beberapa ribu kali itu wilayah Singapura. Coba bayangkan. Itu pertama. Yang kedua adalah mayoritas penduduk Indonesia ini terserap di sektor ekonomi yang berupah rendah karena mutu pendidikannya tidak bisa bersaing di kancah global. Dia tidak bisa bersaing dengan kelompok atas gitu, sehingga dia terbelenggu pada kultur kemelaratan, kata Oscar Lewis, the culture of poverty. Kampus risau, gimana mereka bisa keluar dengan dignity, kehormatannya? Dia tidak sejahtera. Yang ketiga, duit yang beredar lebih 3.000 triliun APBN kita gitu. Ya. Coba Anda bayangkan, itu hanya beredar di kelompok kecil saja gitu ya, not bankable. Itu kalau kita lihat data di Kementerian BUMN yang pernah disampaikan juga Pak Tanri Abeng, ada sekitar 60 juta UMKM, usaha kecil menengah, tidak tersentuh oleh perbankan karena duit itu hanya beredar di kelompok kecil saja. Misalnya penjual bakso ya, jual gorengan, itu nggak bisa dibantu misalnya 1 triliun, mana mungkin 1 miliar. Jadi
Jadi duit yang dimiliki oleh negara ini hanya untuk kelompok kecil. Ya itulah di temannya tokoh-tokoh yang ada di elit di atas. Dan yang terakhir ini juga paling berbahaya. Mayoritas orang Indonesia tidak punya tabungan. Coba cek aja. Mana ada tabungannya misalnya 1 miliar untuk sekolahkan anaknya di luar negeri. Bisa menjamin hari tuanya ya. Keadaan ya perubahan para kesejahteranya di masa depan tidak ada. Inilah yang mungkin dijadikan acuan oleh Pak Prabowo pada 2019 lalu bahwa Indonesia itu akan bubar tahun 2030. Empat sumber ini gitu. Nah, kita berdoa mudah-mudahan ya pada 2024 ini sebagai pintu gerbang untuk menuju Indonesia yang lebih baik ya terwujud gitu. Tapi kalau ini dikhianati lagi, maka tentu keadaan ini akan semakin memprihatinkan. Nah, saya ingin melihat bahwa sejumlah negara di dunia, baik di Amerika Latin, di Afrika, di Asia Pasifik, itu memang suara-suara perubahan besar satu bangsa itu bersumber dari universitas. Di Afrika Selatan misalnya, kita lihat itu jatuhnya rezim apartheid dari pergolakan kulit hitam itu juga dimotori oleh kampus gitu. Bahkan di Afrika Selatan itu kampus menawarkan dua, Equity Act, undang-undang pemerataan, jangan kelompok kulit putih yang menguasai semua kekuatan ekonomi gitu. Lalu ada lagi yang dibuat, undang-undang Broad-Based Black Economic Empowerment. Jadi ekonomi yang berbasis perbaikan ekonomi dan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin gitu. Coba teman-teman bisa melihat, seluruh warga masyarakat bisa melihat bagaimana keadaan seperti tadi disampaikan Pak Narko. Negara-negara tetangga kita jauh lebih baik karena dikelola dengan parameter-parameter yang baik. Nah, mudah-mudahan ke depan ini ya Indonesia selamat dari bencana yang ada di depan mata, ancaman yang ada di depan mata, supaya Indonesia ini masih bisa disaksikan oleh anak cucu kita di masa hadapan. Saya kira itu sekedar refleksi singkat mengapa kampus turun sudah 113 ya. Padahal kemarin saya melihat waktu UNJ menyampaikan deklarasinya itu baru 50-an ya gitu. Ternyata mungkin besok bisa sampai 1000 kampus gitu, atau mungkin seluruh kampus gitu. Tapi kampus juga terlihat ada tekanan-tekanan yang menyampaikan bahwa ada noise and ada voice, ada yang kampus yang ngomongnya tidak berbasis data, tapi ada yang bisa masuk di akal gitu. Jadi ada macam-macam. Saya kira mari kita lihat proses dinamika di kampus ini karena amat mengkhawatirkan melihat realitas yang ada di depan mata. Mudah-mudahan kita selamat. Terima kasih Prof. Hafidz Abbas, Ketua Komnas HAM periode lalu. Tadi intinya adalah HAM, kita ingin menyelamatkan Indonesia. Itu sebabnya kami sebagian besar yang ada di sini pernah waktu itu bergabung dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Jadi memang Indonesia harus diselamatkan. Dulu KM ini terdiri dari masyarakat sipil, aktivis, juga akademisi di kampus-kampus, dan kemudian berjuang untuk menjelaskan kepada sivitas akademika apa yang terjadi di Republik ini. Dan alhamdulillah hari ini kita lihat hasil dari perjuangan kita mengingatkan teman-teman intelektual di kampus-kampus itu memperoleh hasil yang maksimal. Bahkan kalangan tokoh agama juga menjelaskan. Nah, di mana titik ketidakselamatan bangsa Indonesia yang sedang kita cegah ini, yaitu seperti disampaikan oleh salah satu guru besar dari Universitas Brawijaya yang menyatakan bahwa kalau Presiden Widodo memaksakan kehendaknya memenangkan paslon yang akan didukungnya, Indonesia pasti akan chaos. Kemudian ini disambut oleh Bosuk Agung Jakarta yang mengatakan bahwa kalau Presiden Widodo tidak mau mendengarkan nasihat ini akan tumbang.
Jadi kita sudah membayangkan bagaimana kemarahan publik, kemarahan rakyat terhadap tingkah laku Presiden Widodo ini. Itu sebabnya sekali lagi kami menghimbau kepada kepolisian dan juga KPU agar berhenti mengiklankan pemilu damai, damai dasmu. Karena tidak akan ada kedamaian tanpa jurdil. Jadi halusnya yang dikampanyekan itu pemilu jurdil. Kalau jurdil udah pasti damai. Nah, jadi sekarang ini titik rawan kita adalah di Komisi Pemilihan Umum, karena kita tidak mungkin membawa perselisihan hasil pemilu itu ke Mahkamah Konstitusi yang seluruh komisionernya melanggar etika, didakwa divonis melanggar etika. Jadi kita harus mencermati KPU. Jadi KPU, Hasyim Asyari dan kawan-kawan masih bisa istiqomah untuk mencoba jurdil, tegakkan kebenaran, rawat suara rakyat. Jadi kalau dalam peribahasanya kan suara rakyat, suara Tuhan. Jadi rakyat ingin perubahan, Tuhan ingin perubahan kepada bangsa ini. Dan itu sebabnya kita harus mengawasi Komisi Pemilihan Umum. Nah, di antara teman-teman ini yang fasih, yang canggih, yang punya pengalaman melalui pengawasan penyelenggara pemilu KPU ini namanya Dr. Ahmad-Yani. Bang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pers yang saya hormati, saya ingin saja masuk ke pokok persoalan kita. Press conference ke hari ini adalah dalam rangka untuk menyelamatkan bangsa, menyelamatkan demokrasi. Artinya menyelamatkan demokrasi adalah menyelamatkan pemilu yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Bagaimana kita menyelamatkan pemilu 2 hari atau 3 hari ke depan itu, tanggal 14 nanti, adalah dengan betul-betul pemilu itu dilakukan secara jujur dan adil. Pertanyaannya, apakah saat ini pemilu itu atau proses pemilu itu sudah dilakukan secara jujur dan adil? Saya menyatakan tidak. Kecurangan, ketidakadilan, ketidakjujuran itu telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Sama-sama kita ketahui bagaimana ada proses menggunakan institusi negara yang namanya Mahkamah Konstitusi hanya sekedar untuk meloloskan putra mahkota, hanya sekedar untuk meloloskan yang namanya saudara Gibran. Mahkamah Konstitusi mengambil hak-hak konstitusi lembaga negara lainnya, yaitu DPR dan Presiden, yaitu dengan menamakan frasa yang bukan kewenangannya sama sekali. Jadi kalau sebagian orang menyatakan, ahli hukum tata negara yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran ke KPU itu adalah secara yuridis, secara legal sah, hanya dipersoalkan secara legitimit dan secara etik dan moral, menurut saya tidak. Justru secara legal, secara yuridis, pendaftaran Gibran itu cacat prosedural, cacat konstitusi, dan cacat yuridis. Cacat etika itu sudah dikemukakan oleh lembaga-lembaga negara. Di mana letak cacat yuridisnya? Karena tidak ada mandat sekalipun diberikan oleh konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu untuk membentuk norma. Apa yang disyaratkan yaitu 40 tahun minimum, terus ada frasa baru yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pernah menjabat atau sedang menjabat, bupati, wali kota atau gubernur, itu adalah norma. Norma itu bukan kewenangannya MK. Satu itu problemnya. Kita pada waktu itu, saya pada waktu itu sudah mengusulkan, kalau memang presiden cinta anak, sayang anak, ya kan, ini kan pemilu sayang anak, ya itu lawan aja bentuk yang namanya Perpu, tapi presiden tidak mengeluarkan Perpu untuk melegalitaskan anaknya. Yang kedua, peraturan KPU itu pada tanggal 18 Desember sampai tanggal 25 Desember, 7 hari itu masih, kalau tidak salah, PKPU nomor 1 itu masih berlaku dan masih mensyaratkan minimum usia 40 tahun. Hal itu juga ditabrak oleh KPU, peraturannya belum berubah, ditabrak oleh menerima pendaftaran saudara Gibran berpasangan dengan yang namanya Prabowo. Itulah akhirnya pendaftaran itu dilaporkan oleh kawan-kawan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itulah juga akhirnya Dewan Kehormatan KPU memberikan sanksi pelanggaran etik berat dengan memberikan peringatan terakhir. Sayang, peringatan terakhir ini sudah berulang-ulang kali dilakukan oleh KPU. Seharusnya kemarin DKPP
bukan memberikan peringatan keras, yaitu memecat, karena dia sudah diberikan peringatan terakhir beberapa kali seperti itu. Itu yang pertama. Jadi ini akan menimbulkan nokta, ini akan menimbulkan peristiwa hukum, ini menimbulkan fenomena hukum terus-menerus bahwa pendaftaran Prabowo Gibran adalah pendaftarannya cacat yuridis sepanjang zamannya adanya Republik Indonesia ini. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, saya baru mendapatkan informasi dari kawan-kawan di daerah. Ini juga kita tadi sudah dihimbau, semua institusi kampus, Sivitas Akademika, institusi keagamaan sudah memberikan fatwa, pandangan keagamaannya dan sebagainya. Tapi ini tetap saja dilakukan oleh yang namanya institusi-institusi yang punya kewenangan. Yaitu baru saya dapat informasi dari kawan-kawan di Sumatera, kawan-kawan di Jawa, kepala-kepala desa, yaitu dana desa itu diperintahkan untuk diberikan untuk membeli suara rakyat. Padahal dana desa itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk membeli suara rakyat. Oleh karena itu saya mengingatkan betul kepada kepala-kepala desa, walaupun sekarang dikatakan ada garansi oleh institusi penegak hukum tidak akan diusut, tapi kalau tadi ada peristiwa perubahan, pasti itu akan dituntut, pasti akan dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan bisa juga dihukum karena menyalahgunakan uang desa yang seharusnya uang desa itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk dibagi-bagikan untuk dalam rangka memenangkan capres tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara kita untuk melawan jujur dan adil ini ada dua menurut saya, karena kita menegakkan pemilu jujur dan adil. Yang pertama adalah sebagaimana dikemukakan oleh Pak Narto. Saya kalau udah Pak Narto memerintahkan, saya taat aja. Pak Narko, ya kan tadi Pak Narko mengatakan untuk menghentikan ini agar pemilu ini betul-betul ada pemilu tanpa Jokowi. Saya abi aja samina watok tunggu perintah Pak Narko. Kapan perintah? Ya, kita siap untuk menjalankan. Yang kedua adalah langkah-langkah kedua itu secara langkah konstitusional itu adalah kita minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menghentikan rejim ini dengan tidak memberikan dukungan, yaitu memenangkan pasangan yang bukan pasangan yang didukung oleh rejim, yaitu memenangkan pasangan yang tidak didukung oleh rejim itu. Itulah untuk kita hentikan pada tanggal nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024, yaitu memenangkan calon yang tidak didukung oleh oligarki, calon yang tidak didukung oleh institusi-institusi yang lain, ya seperti itu, calon yang tidak didukung oleh para koruptor dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini menentukan kita baik menjelang tanggal 14 maupun pos 14 maupun pasca 14, di mana kedaulatan rakyat itu yang hari ini mau diambil, kedaulatan rakyat itu mau dirampok, suara rakyat itu mau dicuri. Saya menghimbau sekali lagi pada kawan-kawan institusi kepolisian, institusi kejaksaan, TNI, berhenti betul untuk menyederai. Kalau tidak, Anda akan dicatat sebagai pengkhianat konstitusi, Anda pengkhianat kedaulatan rakyat, Anda pengkhianat terhadap demokrasi. Rakyat yang dia akan menghentikan. Saudara-saudara, ingat peristiwa 98, ingat peristiwa 65 dan 66. Kalau Anda tidak mau menjadi bagian yang akan dituntut oleh rakyat, saya kira berhentilah untuk melakukan kecurangan, berhentilah untuk menerima perintah untuk melakukan kecurangan itu. Saya kira dari saya itu saja. Mari kita menangkan suara rakyat dengan betul-betul mengawal pemilu ini agar tidak dicederai, tidak dinodai oleh praktek-praktek curang, praktek tidak adil dan praktek keratusan terhadap kekuasaan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Yani. Jadi sebelum diakhiri, nanti saya bikin kesimpulan. Ini ada satu kawan saya pejuang demokrasi yang setiap hari juga mengkritisi lewat podcastnya. Ini Ustadz Edi Mulyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Saudara sekalian yang saya hormati, para senior yang saya banggakan, kalau kita menginventarisir kecurangan Jokowi dalam Pilpres 2024 ini sudah terlampau banyak. Ya, tadi cerita di jelentrek, orang Jawa bilangnya, di jelentrek apa ya? Diurai
diurai ya. Yang terakhir ini saya betul-betul miris ketika Bang Ahmad Yani mengatakan bahwa kepala desa diperintahkan menggunakan dana desa untuk membeli suara rakyat. Ini sudah keterlaluan, sangat keterlaluan, dan itu mereka diiming-imingi jaminan bahwa mereka tidak akan diusut. Justru sebaliknya, kalau tidak mau menggunakan dana desa untuk membeli suara rakyat, maka performa yang sebelumnya akan dikulik-kulik. Jahatnya luar biasa. Jadi kita semakin tahu bahwa cawe-cawe Jokowi itu sungguh-sungguh sangat jahat karena diterjemahkan di bawah dengan cara-cara yang ada sama sekali tidak berada. Nah, saudara-saudara saya hormati, pertanyaannya adalah bahwa kalau kita ini, saya nggak tahu ya, kalau saya kan memang bukan tim relawan, Kontinas, bukan segala macamnya. Tapi ini juga kan banyak juga tim relawan. Cuman masalahnya saya ingin bertanya saja, kenapa yang teriak melawan pemilu curang dengan segala macam caranya itu justru orang-orang yang, mohon maaf untuk menyebut gampangnya, penggembira saja. Sementara pemainnya seperti tidak terusik gitu loh. Saya gemes betul. Paslon 1, paslon 3, kan kalian yang dirugikan gitu loh. Kalau sampai curang, kalian dirugikan, tapi yang berteriak saya, siapa, yang di luar lingkaran sama sekali, atau orang-orang yang punya kepedulian terhadap negara. Mohon maaf, perlawanan rakyat semesta itu memang diperlukan, betul-betul diperlukan. Bahkan secara guyonan atau sungguh-sungguh saya sudah menyebut Pak Narko ini bisa jadi komandan kita ketika memang dibutuhkan, seperti kata Bang Yani tadi bilang. Begitu beliau kasih komando, kita gerak semua. Cuman kenapa yang 1 dan 3 cicing wae gitu loh? Kenapa kalian nggak berembuk, entah masing-masing, entah suku-suku bersama, duduk, undang wartawan, kami tolak. Jadi kalau kita mundur pada tahun 2016 kalau nggak salah, ketika Pilkada DKI, itu secara teori Ahok pasti menang. Didukung oleh presiden, didukung oleh birokrasi, didukung oleh Taipan Naga segala macam, pasti menang. Tapi alhamdulillah Allah kasih hadiah kita, bangsa Indonesia, DKI khususnya, umat Islam khususnya, dikasih hadiah berupa dia kepleset atau memang kurang ajar dengan Al-Maidah ayat 51. Umat Islam marah, di bawah komando Habib Rizik disuruhkan, akhirnya dengan izin Allah Ahok menang. Kita pada Pilpres ini Allah sudah kasih hadiah 2 kali, saudara. Kalah. Saya sengaja ngomong gitu supaya menyimak apa enggak gitu maksud saya. Nah, Pilpres ini saudara sekalian, ini udah dikasih 2 kali hadiah. Hadiah pertama adalah penjatuhan sanksi pelanggaran sangat berat, etika sangat berat, sehingga sang pelanggar itu kena sanksi pencopotan jabatan ketika meloloskan Gibran dengan menambah frase pernah atau sedang menduduki jabatan bla 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 bla. Itu pelanggaran sangat berat. Walaupun MK tidak membatalkan putusan nomor 90, tapi itu hadiah yang luar biasa buat kita. Harusnya pada saat itu paslon 1 dan 3 sudah bunyi harusnya. Dan hadiah kedua DKPP. DKPP ini luar biasa. Walaupun juga lagi-lagi tidak mengubah putusan KPU yang melanggar PKPU-nya. Pertanyaan saya, kita nunggu hadiah ketiga, nunggu leher kita ditempeli golok gitu. Saya betul-betul nggak sabar, betul-betul kalau Prabowo pidatonya, saya nggak sabar bekerja setelah 14 Februari. Saya benar-benar nggak sabar turunkan rezim ini. Betul. Cuman masalahnya kenapa 1 dan 3 yang jelas-jelas dirugikan, yang paling dirugikan, mohon sampaikan saudara-saudara di Timnas, sampaikan. Kalian duduklah. Kalau nggak bisa sama-sama satu-satu, bikin pernyataan pers. Kami menolak. Kami tolak. Gitu, jelas itu akan memberi energi besar saudara sekalian. Setiap amin datang, baik sendiri-sendiri maupun bersama, itu ratusan ribu, jutaan manusia. Kemarin kaptennya sudah bilang ada 15 juta tiket yang sudah terlepas. Itu kemarin, hari ini saya nggak tahu jadi berapa. Kalau 10% saja 1,5 juta loh orang. 03 itu masih banyak orang yang mau mati demi Megawati dan PDIP. Manfaatkan. Kalau saya ngomong begini nggak usah ngomong soal pasal sekian, undang-undang nomor sekian, nggak ada urusan.
Revolusi akan memenangkan semua kekerasan dan kekacauan kalau menang. Kalau menang. Emangnya ada sejarah dalam Undang-Undang Dasar kita boleh menurunkan Presiden Soekarno, Soeharto? Enggak ada. Maksud saya begitu loh. Selalu sampaikan ke timnas siapapun orangnya. Ini nggak bisa dilawan dengan cara-cara peraturan ini, undang-undang itu. Nggak bisa. Sorry banget, salah juga saya disuruh ngomong begini. Udah muak saya. Muntah betul. Jadi please, saya mau ingatin aja teman-teman wartawan, YouTuber, tulis besar-besar, paslon 1, 2, 3, saatnya melawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Edi Mulyadi. Ini sahabat kita ini kemarin hanya karena mengkritik soal kebijakan IKN, menyatakan buat soal jin buang anak yang sini, soal frasa yang biasa di kita dibercandakan dia harus masuk bui. Itulah peristiwa di rezim ini. Jadi saudara sekalian, saudara sebangsa dan setanah air, kami berkumpul di sini untuk menghindari, untuk mengerem, untuk mencegah agar di Republik ini tidak terjadi hal yang aneh-aneh, tidak ada lagi goro-goro. Kami masih percaya demokrasi itu jalan paling beradab untuk sirkulasi kekuasaan lewat peradaban. Kenapa kita memilih demokrasi? Karena setiap orang, siapa saja sesuai bila memenuhi syarat bisa menjadi apa saja, dan demokrasi juga menyediakan perangkat apabila kita salah memilih bisa diturunkan. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kita, ratusan profesor, guru besar, tokoh-tokoh lintas agama, Muhammadiyah dan tokoh NU seperti Bu Sinta Nuriyah dan lain-lain, juga Uskup Agung, juga teman-teman dari non-muslim, tokoh lintas agama sudah mengingatkan bahwa kali ini kesewenang-wenangan kalau dilakukan akan mendapat perlawanan rakyat. Percaya. Jadi apa yang sudah disampaikan Uskup Agung dan teman-teman dari profesor dari akademisi sivitas akademik sudah melihat ini. Kenapa mereka kemudian bergerak? Kenapa kami juga bergerak? Karena ini akan terjadi. Jadi begitu kecurangan ini, karena rakyat ini, bangsa kita ini sudah muak dengan pemilu. Karena dari setiap pemilu tidak menghasilkan kepemimpinan nasional yang bermanfaat. Nah, mereka ingin pemilu kali ini melahirkan kepemimpinan yang baik. Karena itu masih sebagian besar masih percaya kepada pemilu. Tapi kalau cara damai ini dihalang-halangi, dijegal dengan rekayasa berbagai hal, maka percayalah kali ini akan mendapat perlawanan. Kita ingat 2019 rakyat sudah mempresidenkan namanya Prabowo Subianto, sudah menjadikan dia presiden, suaranya sudah benar. Kemudian rakyat memperjuangkannya itu sampai puluhan orang tewas. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Prabowo? Dia jual suara rakyat itu, dia deal dengan Jokowi. Kali ini juga kemungkinan hal yang sama begitu. Dia berjuang, kalau kita dukung, dia akan gadaikan lagi kepada anaknya Jokowi. Nah, ini yang kita tidak ingin, bahwa pemilu itu bukan permainan, bukan permainan kekuasaan. Pemilu itu adalah permainan otoritas untuk kesejahteraan. Jadi kita ingin agar pemilu itu betul-betul menghasilkan suara rakyat, memilih orang yang tepat untuk bangkit agar bangsa ini harkat dan martabatnya kembali terangkat oleh tokoh yang memang betul-betul dipilih rakyat, bukan dipilih oleh oligarki. Nah, jadi itu sebabnya kami sekali lagi mengatakan, meminta kepada TNI Polri bahwa kalian sesuai dengan undang-undang wajib menyelamatkan, wajib menjaga keselamatan presiden dan keluarganya, tapi bukan menyelamatkan kekuasaannya. Kekuasaannya itu adalah mutlak 100% urusan rakyat. Dan tanggal 14 itu nanti rakyat yang akan menentukan siapa yang menjadi pemimpin di Republik ini. Jadi tolong hentikan itu, dan juga kepada institusi yang lain yang ingin beriklan mempromosikan pemilu damai untuk berhenti itu, lebih baik kampanyekan pemilu jurdil.
Polisian harus menjadi bayangkara demokrasi, menjaga setiap TPS agar ada jurdil. Kalau pemilu ini berjalan jurdil, insya Allah akan damai dan kita akan melahirkan pemimpin lewat proses demokrasi. Jadi jangan kita juga mendengar banyak keluhan yang mulai tidak percaya kepada demokrasi. Jadi kalau demokrasi kali ini gagal, maka kita tidak akan bisa lagi menjalankan demokrasi. Jadi ini pilihan terakhir kita dalam berdemokrasi. Demikian penjelasan kami. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman, kalau tidak ada itu lebih baik. Silakan. Ya. Izin Pak, saya Walda dari Antara. Mau nanya tanggapan Pak, ini kan kemarin temuan Bawaslu ada surat suara dari Malaysia yang sudah tercoblos viral, dan itu belum sampai kepada WNI di Malaysia, tapi temuannya sudah tercoblos. Dari temuan itu tercoblos di 03 gitu. Nah sekarang tim Bawaslu dan pelaksana pemilu sedang menyelidiki kasus tersebut. Nah tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Terima kasih. Yang pertama saya kira kalau bentuk kecurangan sekecil apapun itu tidak dibenarkan dan dilakukan oleh siapapun. Yang kedua, persoalan ini yang di luar negeri tidak hanya kemarin, jauh sebelumnya juga sudah ada juga persoalan yang di Taiwan seperti itu. Apa persoalan di Taiwan kok tidak diributkan juga seperti itu? Jadi apapun kita ya usut saja, usut tuntas. Siapa pelaku kejahatan demokrasi, siapa pelaku kedaulatan rakyat, itu harus diusut dan dihukum seberat-beratnya. Yang kedua, tidak hanya itu sesungguhnya. Itu masih kasus yang sangat ringan, sangat kecil. Itu hanya berapa? Tapi bagaimana proses yang sampai saat ini data pemilih tetap itu yang tidak diverifikasi. Ada angka yang cukup besar. Data yang cukup misterius itu antara 20 juta sampai 50 juta. Ada angka 20 sampai 50 juta yang tidak terverifikasi data DPT tersebut. Itu pertama. Yang kedua, sampai saat ini KPU tidak pernah mengumumkan yang namanya IT KPU itu sudah betul-betul dilakukan audit. Hanya memberikan pernyataan pengumuman bahwa sistem IT KPU dilakukan pemantauan atau dilakukan supervisi oleh yang namanya Badan Siber Nasional (BSN) seperti itu. Dan Bidang Kominfo. Dan itu kan kita sama-sama tahu itu institusi negara yang diduga keras selama ini. Kenapa akhirnya kampus teriak adalah tidak netral dan ikut bermain di dalam politik ini. Kita minta sesungguhnya yang namanya Sirekap KPU atau sistem itu harusnya diaudit, harusnya dibuka sedemikian rupa kalau memang kita ingin pemilu itu betul-betul jujur dan adil. Jadi sekali lagi, dimanapun letak kecurangannya, sekecil pun letak kecurangannya, harusnya didiskualifikasi. Kecurangan itu tidak bisa dilihat secara kuantitatif. Kecurangan itu sekecil apapun kecurangan tetap kecurangan, tidak bisa hanya dilihat kuantitatif sebagaimana Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah kalkulator. Kecurangan sekecil apapun harusnya didiskualifikasi, termasuk kecurangan proses penerimaan pendaftaran Gibran di KPU itu harusnya didiskualifikasi seperti itu. Baru memang kita mau teriak bahwa on the track pemilu ini jujur dan adil. Jadi saya setuju juga apa yang dikemukakan oleh Profesor tadi Mas Adi ya. Tadi profesor dari Brawijaya, dan indikasi itu dari hari ke hari semakin kuat, dan bahkan sekarang ini sudah diumumkan untuk seolah-olah ada pasangan tertentu menang satu putaran, dan ada lembaga-lembaga survei untuk melegitimasi. Kalau itu terjadi, saya kira kita tinggal menunggu aba-aba dari Pak Narko aja seperti itu. Terima kasih. Baik, saudara sekalian. Jadi soal kenapa kita minta teman-teman di KPU itu untuk kali ini untuk membangun kesadaran baru, laksanakan pemilu dengan jurdil, lakukan ini dengan benar. Karena apa yang terjadi kemarin itu kan membuat masyarakat, membuat rakyat yang kemudian disuarakan oleh teman-teman dari kampus, para profesor, para tokoh lintas agama, akan terjadi masalah besar. Karena kali ini rakyat sudah sangat paham
bahwa kalau terjadi sesuatu, kalau terjadi perselisihan pemilu, tidak mungkin tergopoh-gopoh mengadu ke Mahkamah Konstitusi, karena sudah terbayang apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Pasti Mahkamah Konstitusi akan tetap memenangkan apa yang lewat kecurangan itu. Kemudian kalau kita protes bahwa hakimnya nggak benar, kemudian kita bikin lagi MK, kemudian kata MK bahwa hakim-hakim ini keputusan memang brengsek, kita pecat semua dengan tidak hormat, tapi maaf saudara-saudara sekalian, kami tidak bisa mengubah keputusannya. Ini kan buang-buang waktu, dan itulah yang dikhawatirkan oleh para guru besar, para tokoh lintas agama, dan kami penggiat demokrasi yang sudah berjuang. Tadi Bang Batia sudah puluhan tahun, sejak tahun 60-an berjuang untuk demokrasi. Ini akan mencapai titik akhir dari demokrasi. Jadi ini sebabnya ada kekhawatiran kami, kenapa kami berkumpul. Ini tinggal sedikit lagi, beberapa hari lagi. Ini harap teman-teman KPU berlakulah jurdil. Kemudian karena kami seluruh masyarakat tidak akan mempersoalkan apakah bansos ini dikonversikan ke dalam suara, itu silakan kalian mau curang mau dengan DPT, tapi begitu hasilnya negatif pasti akan direspon secara negatif juga. Jadi secara gamblangnya yang kami tangkap ini, bahwa pemilu kali ini akan menjadi seperti pemilu tahun 1986 di Filipina, perlawanan antara Marcos dan Cory Aquino. Marcos waktu itu punya angka, punya fakta yang didukung oleh Comelec. Comelec itu KPU-nya Filipina. Tapi Cory Aquino juga punya fakta yang didukung oleh NAMFREL, lembaga independen pengawas pemilu. Dan yang penting adalah didukung secara moral oleh kalangan agama, dipimpin oleh Kardinal Sin. Nah, jadi produk pemilu itu adalah angka politik. Angka politik itu harus didukung oleh tiga hal. Pertama oleh fakta, kedua oleh kekuatan, ketiga oleh moral. Jadi kalau fakta dan kekuatan saja tidak akan meyakinkan publik bahwa itu sebagai pemenang. Jadi harus fakta, kekuatan, dan moral. Nah, kita lihat besok itu hasilnya, faktanya seperti apa, kekuatannya seperti apa, moralnya seperti apa. Jadi sekuat-kuatnya angka, sekuat-kuatnya kekuatan, kalau tanpa moral tidak ada artinya untuk menunjang hasil pemilu. Demikian saudara sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu lagi? Nanya. Udah selesai. Oh iya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi dari Popole TV. Ada yang lupa dari kita berteriak revolusi, turunkan Joko, maksulkan Joko, dan lain-lain. Ada yang lupa dari kita, yaitu kapan penyebaran ini bisa sampai ke rakyat luas. Jangankan sampai ke pegunungan di Papua, saudara. Di Bekasi tempat saya atau di Depok, di wilayah saya pun di gang-gang nggak ada tuh terdengar adanya revolusi, maksulkan Joko, tumbangkan Joko. Padahal setiap hari, setiap minggu saya melakukan liputan dengan Aliansi Rakyat Menggugat tentang maksulkan Joko. Nah, ada yang lupa, kita kenapa tidak menegur kepada pers kita? Padahal kita itu punya hak loh untuk menegur pers, terutama pers yang mainstream. Setiap kita liputan itu cuma ada YouTuber, masih beruntung kita ada YouTuber. Pers paling tadi ada Antara. Padahal kita punya hak untuk menegur Metro TV, Kompas yang selalu menayangkan Joko dengan PSI-nya atau omon-omon dan lain-lain. Itu kan sebuah pembodohan menurut saya. Karena apa? Ini ada kamuflase sebenarnya. Nah, menurut saya, apakah dari gerakan yang bapak-bapak di depan ini, yang mulia ini, akan melakukan teguran terhadap pers? Karena pers itu salah satu pilar demokrasi. Dan kalau salah satu pilar demokrasi itu runtuh, ya tidak akan tegak demokrasi ini. Nah, menurut saya itu aja yang saya tanyakan, kapan kita melakukan somasi atau mosi tidak percaya terhadap pers Indonesia, terutama kepada yang mainstream, karena mereka tidak pernah menyuarakan yang seperti ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Nanti
Begini Mas, mengapa pertanyaan orang di gang-gang di bawah itu ya, kesannya nggak mau tahu gitu kan? Saya tinggal di lingkungan orang miskin. Orang miskin itu menengok keadaan ini nggak tahan lagi, tapi bersuara dia takut. Karena kalau dipanggil oleh aparat, ujung ceritanya duit. Dia sudah miskin, jadi kesannya dia diam saja. Disinilah tugas pimpinan masyarakat yang ada. Di tempat saya, di masjid saya uraikan masalah ini. Mereka berani, sadar. Saya tinggal Jalan Puspitek Raya, ya, RT 14 RW 04 di dalam gang. Jadi kalau di Bekasi begitu ya pasti tuh orang miskin tuh nggak tahan lagi. Untuk hidup aja susah kok. Apalagi kalau dipanggil-panggil. Karena kalau dipanggil itu bukan cerita mana yang benar, mana yang salah. Ujungnya uang keluar. Tetangga saya berantem, saya damaikan baik-baik segala. Mencabut perkara itu duit. Dia miskin. Masa kita bantulah? Itulah kehidupan di bawah itu. Jadi memang orang miskin seperti itu. Dia tinggal menunggu. Jika narko bergerak, maka orang miskin pasti. Ini penjelasannya. Baik, jadi begini soal pers dan lain-lain. Begini, pertama soal sampai ke rakyat tadi sudah dijelaskan. Saya ingin menjelaskan lagi tambahannya bahwa kalau saudara-saudara sekalian buka Wikipedia, ketik zaman normal, itu tahun 30-an, pertengahan tahun 30-an, zaman Belanda. Jadi setelah Indonesia merdeka tahun 50-an itu orang-orang tua saya, kakek-kakek kalian ini ngomong zaman normal itu zaman Belanda. Gitu. Karena itu kalau di survei-survei tingkat kepuasan itu tetap kepada pemerintah, itu ya maklum waktu Belanda penjajah aja sedikit. Mayoritas rakyat Indonesia senang, happy. Zaman Soeharto juga begitu, rakyat mayoritas happy. Cari kerjaan gampang, tidur nyenyak, barang murah. Tapi ketika kualitas demokrasinya diganggu, masyarakat di perkotaan kalangan intelektual bergerak, selesai. Jadi pers ini juga bagian dari intelektual. Kalangan intelektual perwakilan adalah pers. Kita nggak usah tegur-tegur mereka. Ini kita juga sudah bertahun-tahun meyakinkan teman-teman para profesor, guru besar, itu juga susah. Tapi begitu melihat faktanya, mereka bergerak sendiri. Kemudian yang soal mainstream, saya ingin jelaskan kepada saudara sekalian, mainstream hari ini adalah medsos. Kenapa disebut mainstream? Arus utama yang memimpin arus perubahan, yang memimpin opini itu adalah medsos. Kalau media yang tadi saudara sebutkan itu media konvensional, media lama, Kompas dan lain-lain, begitu tidak masuk ke dalam arus ini, kemudian ya tertinggal. Jadi arus utama yang disebut mainstream itu, pers mainstream itu medsos. Nah, kenapa kayak Tempo kemudian menjadi eksis lagi? Karena Tempo bergabung dengan suara rakyat. Begitu berbeda dengan suara rakyat, ditinggal mati Pak sih. Itu jadi kita tidak pernah berambisi juga untuk meyakinkan teman-teman dari media. Pers ini kan bagian dari intelektual, proses intelektual, nanti akan sadar sendiri seperti yang terjadi pada Dewan Guru Besar dan lain-lain. Jadi kemudian soal revolusi rakyat, kita kenapa kami bergerak ini, karena ingin agar rakyat itu sudah nggak usah tahu macam-macam lah, kalian memilih aja yang benar. Nanti proses kita yang 98 itu apa yang terjadi? Kan di Jakarta, di beberapa kota aja, tidak ada di kampung-kampung. Melawan Belanda juga begitu, hanya di pusat-pusat kota kalangan intelektual. Jadi kita tidak ingin membadani rakyat, kita ingin selalu melindungi rakyat. Demokrasi itu bagian dari cara melindungi rakyat dari proses politik yang busuk. Dan kita kalangan intelektual ini punya tanggung jawab moral untuk menyelamatkan proses itu. Akhirnya itu ya. Demikian. Terima kasih. Oh, satu lagi. Ini kayak
Tes. Terima kasih DKPP terakhir paling akhir. Saya Jamal dari Remol. Mungkin pertanyaan untuk Pak Syahganda. Tadi kan Pak Adi Mas Ardi bilang menyatakan soal netralitas TNI Polri, tapi kan ada juga yang luput dari pandangan publik ini terkait netralitas BIN. BIN ini kan juga kan dia memiliki jaringan luas di daerah-daerah. Mungkin bisa tanggapan dari Pak Ganda seperti apa soal netralitas BIN ini. Ya, cukup, terima kasih. Jadi ya netralitas semua aparatur negara. Bang Ganda. Ya, terima kasih. Terima kasih Jamal dari RM Online ya. Saya pikir seruan kita kepada netralitas ini berlaku untuk semua tentunya ya. Tapi kan memang kita melihat bahwa heavy-nya atau beratnya itu adalah pada Presiden Jokowi ya, yang sejak awal sudah menyatakan cawe-cawe. Sebenarnya kalau Presiden Jokowi tidak cawe-cawe, Presiden Jokowi itu netral dan Presiden Jokowi itu mengatakan seluruh pejabat negara tidak boleh terlibat, tidak boleh memihak, maka pasti including yang dipertanyakan tadi BIN tadi juga pasti tidak akan mempunyai tendensi apapun kan. Ini kan persoalannya, pertanyaan ini kan agak tendensius seolah-olah karena BIN ini kan dia ada afiliasi apa namanya kepalanya dengan Ibu Megawati misalnya seperti itu karena satu partai, tapi saya pikir kan dia tetap dalam orde di mana dia itu adalah anak buah Jokowi. Kekuasaannya BIN ini ya, seperti juga Jaksa Agung kan anak buah Jokowi juga ketika Pak Jokowi intervensi dalam pengertian struktur kekuasaan kepada kepada Jaksa Agung atau Jaksa Agungnya nurut ya. Begitu juga ketika dia intervensi pada kekuasaan di bawahnya atau perintah ya, bukan intervensi dalam pengertian negatif kepada Kemenkumham ya pasti ikut Kemenkumham itu. Nah, jadi potensi utama tetap kita sorot ini pada presiden. Jadi presiden ini ibaratnya teladan. Jadi usul saya itu daripada kita fokus pada BIN ya, itu teladannya aja dulu. Jadi kalau Jokowi itu bebas dari keberpihakan dan memerintahkan seluruh pejabat-pejabat negara, menteri, BIN, polisi, tentara dan lain-lain itu untuk netral, maka itulah tujuan daripada konferensi pers ini, meminta supaya tidak ada kecurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara-saudara kalian. Kita sudah selesai, jadi intinya adalah bahwa kita ingin menyelamatkan demokrasi, ingin melihat pemilu itu berjalan jurdil, dan untuk itu sekali lagi saya menutup acara ini dengan pantunnya dari Bruri, buah semangka berdaun sirih, yang melanggar etika jangan dipilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.